Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika yang disusun oleh Ahmad Wahyudi dengan NIM 180301002 dengan dosen pengampu mata kuliah sejarah matematika yaitu Dr. Randa Elma MSI. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang matematikawan yaitu John Napier. Bahasan pertama itu kehidupan John Napier. John Napier lahir pada tahun 1550 di Puri Merchiston dekat Edinburgh, Skotlandia. John Napier lahir di keluarga bangsawan dengan ayahnya Sir Archibald Napier dari Merchiston Castle dan ibunya adalah Janet Bothwell, putri dari politisi dan hakim Prancis Bothwell. Sementara John Napier adalah seorang Laird dari Merchiston yang ke-8 dan meninggal pada tanggal 3 April 1617 di Edinburgh pada tahun 1563. Pada 1 Oktober 1563, 3 bulan sebelum kematian ibunya, John Napier dikirim ke University of the St. Andrews dan di sana ia belajar ilmu teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Pada tahun 1571, Napier pulang ke Skotlandia dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Elizabeth Stirling dan mempunyai 2 orang anak. Dan pada tahun 1574, ia membeli kastil di Gatnes. Selanjutnya pada tahun 1579, Elizabeth meninggal dan Napier menikah lagi dengan Agnes Chisholm dan dikaruniai 10 orang anak. Anak kedua Napier dengan Agnes yang bernama Robert kelak menjadi penerjemah karya-karya dari John Napier. Sejak tahun 1608, Napier mulai menghabiskan sisa hidupnya di Puri Merchiston disebabkan ayahnya yang meninggal pada tahun itu. Bahasan selanjutnya itu hasil karya dari John Napier. John Napier merupakan matematikawan yang dikenal dengan penelitiannya dan penemuannya dalam bidang logaritma serta banyak karya-karya lainnya. Pada tahun 1593, John Napier telah menerbitkan bukunya yang berjudul A Plain Discovery of the World Revelation of Saint John. Napier merupakan seorang anti-Katolik yang hebat. Buku ini pun dirujuk untuk mengecam Gereja Roma dan berusaha untuk membuktikan bahwa pendapat Paus yang mengatakan akhir dunia terletak di antara tahun 1688 dan 1700 adalah pernyataan antikristus. Buku ini berlangsung selama 21 edisi dan 10 edisi telah diterbitkan ketika Napier masih hidup. Selanjutnya pada tahun 1614, Napier kembali menerbitkan sebuah buku karyanya, tetapi kali ini bukunya mengenai matematika yaitu logaritma. Judul buku tersebut adalah Mirifisi Logarithmorum Canonis Description atau suatu deskripsi rumus logaritma yang indah. Buku ini memuat sebuah tabel logaritma sinus dari setiap sudut urutan menit dan kebalikannya. Selanjutnya, John Napier juga mempunyai penemuan lainnya di bidang matematika, yaitu batang Napier. Pada tahun 1617, John Napier menerbitkan kembali buku karyanya yang berjudul Rhabdology, yang berisi cara berhitung perkalian dengan memindahkan keping-keping perhitungan pada papan catur, dan untuk selanjutnya keping-keping tersebut dinamakan keping atau tulang atau batang Napier. Dan pada tahun 1619,
Buku Napier Construction of the Wonderful Logarithm diterbitkan oleh anaknya yaitu Robert. Asal mula logaritma. Pada tahun 1594, John Napier mendapatkan hasil dari penelitiannya mengenai konsep dari logaritma. Namun, hal ini baru dipublikasikan 12 tahun kemudian. Ide penyusunan daftar logaritma yang pertama oleh John Napier terlihat dengan jelas dengan rumus sin A dikurang sin B sama dengan cos dikali A dikurang B dikurang cos kali A tambah B bagi 2. Penelitian yang dilakukan John Napier menggunakan progresi geometrik dan integral secara bersamaan untuk membuat setiap suku pada deretan geometri menjadi sangat dekat. Tentu kita memiliki bilangan yang mendekati 1. Napier memilih bilangan 1 dikurang 10 pangkat min 7 atau 0,9999 atau sehingga tiap suku adalah 1 dikurang 10 pangkat 7 dipangkatkan L. Kemudian untuk mendapatkan nilai desimal, setiap suku ia kalikan dengan 10 pangkat 7. Dan hasilnya N sama dengan 10 pangkat 7 dikalikan 1 dikurang 10 pangkat min 7 dipangkatkan L, di mana L disebutkan sebagai logaritma dari N sehingga logaritma dari 10 pangkat 7 sama dengan 0, yaitu 10 pangkat 7 dikalikan 1 kurang 10 pangkat min 7 sama dengan 0,9999 adalah 1 dan seterusnya. Perhatikan bahwa logaritma Napier tidaklah sama dengan logaritma yang kita gunakan sekarang. Sebagai misal, bila logaritma modern menyatakan log A kali B sama dengan log A tambah log B, atau AB sama dengan 10 log A tambah log B, maka logaritma Napier menyatakan N1 dikali N2 dibagi 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 7 dikali 1 dikurang 10 pangkat min 7 dikalikan L1 ditambah L2. Jadi logaritma dari Napier untuk penjumlahan tidak menyatakan N1 dikali N2, melainkan N1 kali N2 per 10 pangkat 7. Logaritma Napier dapat kita dekati menjadi logaritma modern. Bila bilangan logaritma dan bilang N kita bagi dengan 10 pangkat 7, maka akan kita peroleh logaritma modern tetapi dengan basis mendekati 1 dibagi E. Selanjutnya itu kita ke teori Napier. Napier telah bekerja untuk menemukan teori ini sekurang-kurangnya 20 tahun sehingga menghasilkan teori sebagai berikut. Garis AB adalah setengah garis CE. Bayangkan titik P bergerak dari A berjalan menyusuri garis AB dengan kecepatan semakin menurun dengan proporsi sebanding dengan jaraknya dari titik B. Pada saat yang bersamaan, titik Q bergerak dari garis C menyusuri garis CE dengan kecepatan yang sama dengan titik P. Napier menyebut jarak CQ adalah logaritma dari jarak PB dan inilah definisi geometrik Napier. Kita misalkan PB sama dengan X dan CQ sama dengan Y. Apabila AB dianggap 10 pangkat 7 dan jika kecepatan bergerak dari P juga 10 pangkat 7, maka kita dapatkan dx per dt sama dengan min X dan dy per dt sama dengan 10 pangkat 7 dengan x0 sama dengan 10 pangkat 7 dan y0 0. Sehingga kita dapatkan dy per dx sama dengan min 10 pangkat 7 per x atau y sama dengan min 10 pangkat 7 ln cx, di mana c adalah inisial kondisi untuk menjadi 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah y sama dengan min 10 pangkat 7 ln x per 10 pangkat 7 atau y per 10 pangkat 7 sama dengan log 1 per E dikali X per 10 pangkat 7.
Selanjutnya, pada tahun 1614, Napier kembali menerbitkan sebuah buku karyanya, tetapi kali ini bukunya mengenai matematika, yaitu logaritma. Judul buku tersebut adalah Mirifici Logarithmorum Canonis Description, atau suatu deskripsi rumus logaritma yang indah. Buku ini membuat sebuah tabel logaritma sinus dari setiap sudut urutan menit dan kebalikannya. Dengan cepat buku ini meluas dan menarik perhatian para matematikawan. Salah satunya seorang profesor geometri dari Graham College di London, Henry Brett. Henry Brett akhirnya berkunjung ke Edinburgh dan mereka berdua berdiskusi mengenai teori logaritma yang ditemukan Napier tersebut. Henry memberikan pendapat alangkah lebih baiknya lagi jika memberikan sedikit modifikasi pada teori logaritma tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk mengubah basis logaritma menjadi 1, bukan 10 pangkat 7. Dan ditetapkanlah bahwa logaritma 1 adalah 0 dan logaritma 10 adalah pangkat dari 10, tetapi nilainya tetap. Dan terciptalah logaritma dengan basis 10, yaitu 10 sama dengan 1 sama dengan 10 pangkat 0. Logaritma ini dikenal dengan nama Briggsien atau bersama-sama atau common. Selanjutnya itu tentang batang Napier. John Napier juga mempunyai penemuan lainnya di bidang matematika, yaitu batang Napier. Pada tahun 1617, John Napier menerbitkan kembali buku karyanya yang berjudul Rhabdology, yaitu berisi cara berhitung perkalian dengan memindahkan keping-keping perhitungan pada papan catur, dan untuk selanjutnya keping-keping tersebut dinamakan atau tulang atau batang Napier. Pada masa awal perkembangannya, batang Napier terbuat dari tulang yang dikenal dengan sebutan tulang Napier. Ide pemikiran pembuatan batang Napier ini adalah Napier ingin mengubah proses kompleks, yaitu perkalian, menjadi penjumlahan. Batang Napier ini digunakan untuk menghitung perkalian bilangan cacah. Media batang Napier ini adalah media yang berbentuk batang dan dapat diotak-atik oleh penggunanya. Kini batang Napier menjadi media bantu dalam pelajaran matematika. Batang Napier ini digunakan untuk perkalian bilangan cacah dengan pengali 0 sampai 9 yang terletak pada batang indeks dan bilangan yang dikalikan 0 sampai 9 yang terletak pada kepala-kepala batang. Di bawah kepala batang terbagi 10 bagian kecil yang masing-masing terbagi 2, dan bagian atas menunjukkan puluhan dan bagian bawah menunjukkan satuan. Berikut ini contoh dari batang Napier. Contoh soalnya itu hitunglah 54 kali 6. Pengerjaannya itu langkah pertama, buatlah tabel yang menyerupai batang Napier dengan kolom yang sesuai dengan angka yang ingin dikalikan. Misalnya seperti contoh 54 kali 6. Maka cari kolom 5 dari kepala batang dan kolom 6 pada indeks batang, dan didapat kolom yang berisi angka 3 dan 0. Begitu juga dengan kolom 4 dari kepala batang dan kolom 6 dari indeks batang. Didapatkan kolom dengan angka 2 dan 4. Langkah kedua, jumlahkan angka yang ada pada kotak secara diagonal mulai dari yang terbawah. Langkah yang ketiga itu diagonal paling bawah hanya berisi angka 4. Berarti angka terakhir dari perkalian tersebut adalah 4. Kemudian diagonal kedua jumlahnya angka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan diagonal ketiga itu 3. Jadi hasil perkalian 54 kali 6 yaitu 324. Pembahasan terakhir yaitu akhir hidup Napier. Pada tanggal 3 April 1617, John Napier meninggal dan dimakamkan di gereja St. Cuthbert, Edinburgh. 2 tahun setelah kematiannya,
Robert, anak kedua John Napier dengan Agnes Chisholm, menerbitkan buku karya Napier yang berjudul Konstruksi dari Keindahan Logaritma atau Construction of the Wonderful Logarithm. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.